Bab 1516. Namun, ada ledakan ekstasi di jantung Dewa Perang. Ini karena dia selalu memakai senjata di sampingnya. Meskipun dia adalah seorang seniman bela diri dan tidak suka menggunakan senjata, senjata juga merupakan penopang yang menyelamatkan nyawa. Dia menjabat sebagai pengawal untuk Yan Zheng. Seringkali, tidak ada bahaya, tapi dia masih menyelamatkan satu tangan lagi. Hanya saja ketika Charlie menggeseknya, dia tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan pistol sama sekali, dan dia bahkan tidak bisa memikirkannya. Tapi segalanya berbeda sekarang. Perhatian Charlie tidak lagi tertuju pada tubuhnya. Oleh karena itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir sendiri. Jika perhatian Charlie tertuju pada Yan Zheng dan Yang Ang, maka dia mungkin memiliki kesempatan untuk menyerangnya. Tidak peduli seberapa kuat mereka takut pada peluru. Jika satu tembakan mengenai, lawan harus segera kehilangan efektivitas tempur mereka. Ketika waktunya tiba untuk membuat 2 tembakan lagi, bahkan ahli seni bela diri pasti akan mati. Saat itu, dia tidak hanya akan membalas dendam, tetapi dia juga akan mendapatkan bonus 100 juta dari bos. Maka dia tidak harus bekerja selama sisa hidupnya, dan bisa langsung pensiun untuk menikmati kemuliaan dan kekayaan. Memikirkan hal ini, dia segera mengangkat lengannya, mencoba menyelinap di belakangnya untuk mengambil senjata. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa lengannya begitu lembut sehingga dia hampir tidak dapat menggunakan kekuatan apapun. Lengannya pernah terkulai sebelumnya, dan dia takut Charlie akan marah. Jadi dia tidak berani bergerak, dan dia tidak menyadari bahwa lengannya memiliki gejala kelemahan otot. Dia terkejut dalam hatinya, dan berkata, "Apa yang sedang terjadi? Apakah karena saya sangat takut sekarang dan tubuh saya takut?" Memikirkan hal ini, dia mengertakkan gigi dan ingin menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan untuk menggerakkan lengannya, tetapi kekuatan di lengannya hampir menghilang. Ini, apa yang terjadi? Dia terkejut di dalam hatinya, tetapi untuk 100 juta, dia masih bekerja keras untuk menyusu, mencoba meletakkan tangan kanannya di belakangnya, yang biasanya mudah, dan sekarang dia telah bekerja keras selama beberapa menit, lelah dan berkeringat, tetapi dia belum berhasil. Pada saat dia merasa bahwa kekuatannya hampir habis, dia akhirnya meletakkan tangannya di belakang punggungnya dengan susah payah, dan menyentuhkan senjatanya melalui pakaiannya. Namun, mencoba meraih senjata sama sulitnya dengan mencapai langit. Saat ini, dia hanya merasa kelima jarinya seperti orang lain, sama sekali tidak bisa mengemudi. Charlie tidak memandangnya, tapi dia bisa merasakan bahwa anak ini melakukan yang terbaik untuk menahan aura yang dia tinggalkan di tubuhnya, jadi dia menatapnya dan mencibir. "Ada apa dengan Dewa Perang?" Dewa Perang buru-buru berkata, Tidak, sama sekali tidak ada." Charlie tersenyum dan berkata, "Jika kamu ingin mendapatkan senjata, kamu harus mengeluarkannya." Setelah Dewa Perang mendengar ini, seluruh tubuhnya gemetar. Bagaimana dia bisa tahu bahwa dia tidak bisa mengeluarkannya? Mungkinkah dia melakukan sesuatu padanya? Charlie melihat lebih dalam dan berkata dengan dingin, "Saya menasihati Anda untuk jujur. Anda setidaknya dapat mengontrol sfinkter Anda sekarang. Jika Anda berani melakukannya lagi, saya akan membiarkan Anda bahkan tidak mengontrol sfinkter Anda. Jika Anda buang air kecil dan buang air kecil kapan saja, di mana saja seperti anak berusia 1 tahun, jangan salahkan saya karena tidak memberi Anda kesempatan." Begitu orang itu mendengar ini, jiwanya ketakutan. Kekuatan supernatural apa yang dimiliki orang ini? Metode apa yang dia gunakan untuk membuat dirinya hampir menjadi orang yang tidak berguna? Bab 1517. Yan Zheng gemetar karena terkejut saat ini. Apa-apaan ini? Dewa Perang dan Master Realm yang dia pekerjakan dengan gaji tinggi dicekik oleh Charlie dan berlutut untuk memanggilnya ayah. Tidak apa-apa, kuncinya adalah dia bahkan tidak bisa mengeluarkan senjatanya. Anda tahu sekelompok orang ini hanyalah nenek moyang dari bermain senjata. Mereka tidak bisa memegang senjata, sama konyolnya dengan tukang cukur yang tidak bisa memegang gunting. Namun, betapapun tidak terpikirkannya fakta itu juga fakta. Yan Zheng melihat bahwa Dewa Perang ketakutan seperti anjing mati, dan dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, mengetahui bahwa sama sekali tidak ada gunanya mengandalkan mereka hari ini. Dengan cara ini, bukankah tamparan di wajah barusan sia-sia? Memikirkan ini, dia bahkan lebih kesal. Namun, dia tidak berani berteriak terlalu banyak dengan Charlie saat ini.
Jadi, dia hanya bisa berkata dengan marah, "Oke. Nak, aku ingat kamu. Mari kita tunggu dan lihat saja." Setelah berbicara, dia segera berkata kepada putranya Wei Liang di sebelahnya, "Ayo pergi." Charlie, yang selalu tersenyum, tiba-tiba mencibir, "Pergi? Siapa yang melepaskanmu?" Yanzeng menutupi wajahnya dan mundur selangkah, dan bertanya dengan gemetar, "Kamu, apa maksudmu?" "Apa yang saya maksud?" Charlie berkata dengan dingin, "Kamu membawa beberapa anjing dan lari ke rumah orang lain untuk menggigit dan mengganggu orang lain, dan kamu ingin menoleh dan pergi." Yanzeng tidak menyangka Charlie menampar wajahnya dan tidak ingin menyerah, jadi dia gemetar dan bertanya, "Apa yang kamu inginkan?" Charlie berkata, "Tuntutan saya sangat sederhana. Jika Anda mengacaukan saya, Anda harus memuaskan saya, jika tidak, tidak ada dari Anda yang akan pergi." Wei Liang memarahi dengan marah, "Nak, jangan berlebihan. Kalau tidak, kamu tidak tahu bagaimana mati." Charlie mengerutkan kening dan bertanya, "Siapa yang memberimu keberanian? Anda berani berbicara dengan saya seperti ini sekarang?" Wei Liang tidak memiliki dasar di hatinya, tetapi masih mengertakkan gigi dan mengancam, "Provokasi keluargaku, waspadalah terhadap perintah keluargaku untuk melakukan pembunuhan di seluruh negeri, menawarkan hadiah 1 miliar bunga tersembunyi untuk kepalamu." Charlie mengangguk, "Anak baik, ini menarik. Apakah kamu sudah menikah?" Wei Liang tertegun sejenak. Apa-apaan ini? Kenapa dia tiba-tiba bertanya tentang ini? Melihat bahwa dia tidak berbicara, Charlie segera mengulurkan tangannya dan mengembunkan telinganya. Begitu dia datang, dia memutarnya hampir 180 derajat, dan berkata dengan dingin, "Apa-apaan ini? Apakah kamu tuli?" Wei Liang merasakan sakit yang tajam di telinganya, dan merasa seperti akan ditarik oleh hidupnya. Dia berteriak kesakitan, "Aduh! Sakit sampai mati! Lepaskan aku!" Charlie menggunakan tangannya lagi, "Jika telingamu tidak berfungsi dengan baik, jangan minta sama sekali." Wei Liang takut Charlie akan benar-benar menarik telinganya, jadi dia segera memohon, "Tolong jangan mengacaukannya. Jika Anda mengacaukannya, itu akan jatuh." Charlie berkata dengan dingin, "Jawab pertanyaannya." Wei Liang buru-buru berkata, "Saya belum menikah, saya belum menikah." Charlie mengangguk dan berkata, "Kamu belum menikah, dan tidak ada anak di luar, kan?" "Tidak, tidak." Wei Liang menggelengkan kepalanya berulang kali. Charlie bertanya lagi padanya, "Lalu berapa anak yang ayahmu miliki?" "3." "Berapa banyak pria dan wanita?" "Saya memiliki 2 kakak perempuan." "Oh." Charlie mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, kamu adalah putra tunggal ayahmu, kan?" "Ya, ya, ya, ya." Bab 1518. Charlie memandang Yanzeng lagi, tersenyum dan bertanya kepadanya, "Saya mendengar apa yang Anda maksudkan sekarang, seolah-olah Anda sangat patriarkal, dan diajak bahwa orang lain tidak memiliki anak laki-laki. Tampaknya putra Anda adalah sumber kehidupan Anda." "Baik." Yanzeng mendengar kata-kata Charlie, dengan ancaman penuh, dan bertanya dengan gugup, "Kamu, apa yang ingin kamu lakukan?" "Aku memperingatkanmu, jika kamu berani menyakiti putraku, aku akan bertarung denganmu." Charlie tersenyum dan berkata, "Bagaimana saya bisa menyakiti anak Anda? Aku hanya akan menyakiti cucumu." "Cucu?" Yanzeng bahkan lebih bingung, "Saya tidak punya cucu, apa maksud orang ini?" Charlie bertanya kepadanya, "Omong-omong, apakah Anda kenal Friedman, ketua Cliff Future Company Group?" Yanzeng mengerutkan kening dan bertanya dengan curiga, "Ya, ada apa?" Charlie bertanya lagi, "Dia memiliki penyakit tersembunyi, dia baru saja mengidapnya beberapa waktu yang lalu, tahukah Anda?" Yanzeng menggelengkan kepalanya, "Jangan main-main, katakan saja padaku jika kamu punya sesuatu." Charlie tersenyum dan berkata, "Penyakit tersembunyi Friedman hanyalah benda yang tidak bisa digunakan, tapi dia masih memiliki kesuburan, yaitu, jika dia masih menginginkan anak, dia bisa menggunakan inseminasi buatan." Semua orang bingung. Apa yang akan dikatakan orang ini? Saat ini, Charlie mencibir dan berkata, "Namun, putramu tidak seberuntung itu. Mulai sekarang, dia akan mandul." Dengan itu, energi roh memasuki tubuh Wei Liang. Saat berhadapan dengan Friedman, dia juga menggunakan energi yang menyebalkan untuk menyegel akarnya, membuatnya kehilangan kemampuan untuk menemukan kesenangan, tetapi dia tidak menyegel kemampuannya untuk diturunkan dari generasi ke generasi, dan Friedman memiliki anak, jadi kemampuan ini juga opsional.
untuk dia. Namun bagi Wei Liang, kesuburan masih sangat penting. Bagaimanapun, dia masih muda dan keluarga masih menunggunya untuk mewariskan garis keturunan. Saat ini, Wei Liang marah, dan berkata dengan marah, "Kamu bilang aku tidak subur, jadi aku tidak subur? Apakah mulutmu terbuka atau apa?" Charlie tersenyum dan berkata, "Hei, aku benar-benar membuatmu benar. Anda baru saja membuka mulut ini dan mengatakan semuanya baik-baik saja. Saya berkata bahwa jika Anda tidak memiliki kesuburan, Anda tidak memiliki kesuburan. Jika Anda tidak percaya, kembali dan coba." Semua orang di tempat kejadian saling memandang. Mereka semua takut dengan kekuatan Charlie, jadi mereka tidak berani memarahinya, apalagi melakukan apapun dengannya. Namun, mereka juga merasa bahwa kata-kata Charlie terlalu buruk. Mengutuk ketidaksuburan orang, apakah ini hal yang tidak dilakukan oleh para tetua? Yan Zheng mengertakkan gigi dan bertanya, "Oke, apa yang Anda katakan adalah apa yang Anda katakan. Apakah kamu puas sekarang bisakah kita pergi?" "Belum." Charlie melambaikan tangannya pada putra Yangang, "Wei Guang, ayo nak, kemari." Wei Guang mundur selangkah karena terkejut, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Charlie berkata, "Aku berencana melakukan ligasi untukmu juga." Wajah Wei Guang menjadi hijau, dan dia mundur ke belakang ayahnya dalam 2 langkah. Dia tidak berani untuk berbicara kembali atau melangkah maju. Charlie menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata, "Lihatlah dirimu, untungnya aku lebih baik dalam hal itu." Ligasi awan baik-baik saja. Setelah berbicara, jejak aura lain keluar. Setelah mendapatkan keduanya, Charlie tiba-tiba ingin memahami satu hal dan berseru, "Oh, aku lupa satu hal. Kalian berdua yang tua, tidak boleh terlalu tua, pasti ada kesuburan." Yan Zheng dan Yangang hampir gila. Kenapa itu barang lama? Keduanya berusia 40-an dan belum 50, dan mereka kaya akan keluarga dan terawat dengan baik. Dapat dikatakan bahwa mereka tua dan kuat, dan kekuatan fisik mereka tidak kalah dengan orang muda biasa. Namun, mereka berdua tidak tahu obat apa yang dijual Charlie di labu. Tapi Charlie menjentikan jarinya 2 kali dan berkata kepada mereka, "Oke, kamu bisa keluar. Saya akan berada di Es Cliff selama 2 hari ini. Jika Anda ingin membalas dendam, Anda dapat datang kepada saya kapan saja, tetapi jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, berlutut di pintu villa paman. Jika Anda tulus, saya mungkin mempertimbangkannya." Bab 1519. Yan Zheng menunggu sekelompok orang untuk melihat satu sama lain sebentar, tidak tahu harus berbuat apa. Meskipun Charlie membiarkan mereka pergi, mereka benar-benar ingin melarikan diri dengan cepat, tetapi mendengarkan apa yang sepertinya tidak diselesaikan Charlie, mereka tidak berani pergi. Karena mereka tidak mengerti apa yang dimaksud Charlie. Dia tidak akan membiarkan mereka mengetahuinya. Sama seperti Fredman, hal semacam ini harus dialami oleh mereka. Oleh karena itu, Charlie dan orang-orang ini masih di sana. "Lihat saya melihat Anda dengan bodoh," dan langsung berkata kepada orang banyak, "Dalam 3 detik, Anda bisa tinggal jika Anda tidak berguling." Saat dia mengumumkan amnesti, Philip melambai, "Pergi." Mereka berbalik untuk pergi, meninggalkan Dewa Perang dan Master Alam yang masih berlutut. Keduanya ingin pergi juga, tetapi kaki mereka benar-benar tidak bekerja dengan baik. Masih ada sedikit kekuatan yang tersisa di kakinya, setidaknya dia hampir tidak bisa berdiri dan terhuyung ke depan. Tetapi karena waktu berlutut sangat lama dan kakinya terlalu kaku, tidak ada cara untuk berdiri saat ini. Melihat bahwa semua orang telah pergi, keduanya sangat cemas sehingga mereka menitikkan air mata, dan Dewa Perang tersedak, "Tuan kedua, tolong bawa kami pergi, Tuan kedua." Yan Zheng dengan marah mengutuk, "Kalian berdua sampah. Anda tidak berguna bagi kami?" Dewa Perang tersedak dan berkata, "Tuan kedua, kaki ini benar-benar tidak berfungsi lagi. Selama aku bisa berdiri, aku tidak berani meminta bantuanmu. Aku menyeka." Yan Zheng menarik napas. Kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Charlie, dan berpikir, apa yang terjadi hari ini? Apa anak ini? Bagaimana dia bisa membuat 2 tuan ini seperti hantu ini? Tahukah Anda, 2 orang ini biasanya adalah pembunuh yang tidak mengedipkan mata. Mereka menggerakkan tangan mereka dengan telapak tangan sebagai pisau, dan batang baja tebal ibu jari mereka dapat dipotong dengan 1 telapak tangan. Mengapa mereka bahkan tidak bisa berdiri sekarang?
Namun, dia tidak berani memikirkannya terlalu banyak saat ini. Tugas langsung yang ada adalah melarikan diri dari sini dengan cepat dan mendiskusikan rencana jangka panjang setelah kembali. Jadi dia dengan kesal berkata kepada Wei Liang dan Wei Guang, "Wei Liang, Wei Guang, kalian berdua bantu mereka." Keduanya tidak punya pilihan selain mengikuti, berjalan ke God of War dan penguasa alam, membantu mereka, dan mereka tertatih-tatih. Yan Zheng tidak berani mengancam Charlie lagi, tapi dia sudah menemukan jawabannya di dalam hatinya. Sama sekali tidak ada akhir dari masalah ini hari ini. Dia harus menemukan cara untuk memenggalnya, dan kemudian meminta properti dari keluarga kakak laki-laki tertuanya. Kakak tertua sendiri memiliki hampir triliunan aset. Jika benar-benar jatuh ke tangan istri dan putrinya, keluarga gua akan kalah. Karena itu, ia sengaja berkata kepada Philip dengan wajah muram, "Kakak, besok rombongan akan pegang direksi. Sebagai ketua, Anda akan berpartisipasi dengan cara apapun. Akan ada kehadiran media saat itu. Rincian Dewan Direksi harus dilaporkan ke Securities Regulatory Commission dan masalah yang dikeluarkan oleh investor sangat penting. Jangan lupakan soal ini. Ada banyak perusahaan dan grup di bawah keluarga Gu. Hanya ada beberapa perusahaan yang terdaftar. Beberapa terdaftar di daratan, beberapa terdaftar di Hong Kong, dan beberapa terdaftar di Amerika Serikat. Namun, perusahaan induk di balik perusahaan ini adalah grup Gu. Nilai pasar total grup Gu setidaknya 2 triliun. Namun, saham grup Gu tidak hanya dimiliki oleh keluarga Gu. Sebagian saham ada di tangan pemegang saham lain, dan sebagian lagi dikeluarkan oleh perusahaan publik. Keluarga Gu memiliki 51% saham grup Gu, yaitu sekitar 1 triliun. Di antara 51% ini, 50% atas nama Philip, dan Yan Zheng dan Yang Ang masing-masing menyumbang 25%. Bab 1520. Masuk akal bahwa ketiga bersaudara ini memiliki tepat 51% saham, yang sejalan dengan rasio kepemilikan absolut. Selama ketiganya satu pikiran, grup Gu sepenuhnya di bawah kendali keluarga Gu. Tetapi sekarang setelah yang kedua dan ketiga, melihat bahwa bos Philip sedang sekarat, mereka putus asa untuk mengambil bagiannya. Kini setelah Yan Zheng melihat strategi meminta saham hari ini belum berhasil, ia siap untuk terus menekan kakak tertuanya melalui direksi besok. Bahkan dengan masalah saham, dia tidak akan setuju untuk sementara waktu, dia harus dipaksa untuk menyerahkan dirinya sebagai ketua besok. Seperti kata pepatah, sebuah negara tidak bisa tanpa raja selama sehari, dan naga tidak bisa tanpa pemimpin selama sehari. Dengan matriks industri grup Gu yang begitu besar, ketua tidak dapat dihilangkan. Meskipun Philip masih hidup sekarang, dia sekarang sangat sakit. Jika dia dirawat, dia pasti tidak akan punya tenaga untuk mengelola grup. Jika tidak dirawat pasti tidak akan berumur panjang. Jadi sekarang saat yang tepat untuk memaksa istana. Bagaimanapun, dia harus terlebih dahulu menyerahkan posisi dan kekuasaan ketua. Dan kemudian perlahan-lahan rencanakan bagian dari sahamnya. Jika tidak berhasil, gunakan trik paling ekstrim untuk membunuh seluruh keluarga setelah kematian kakak laki-laki. Dengan cara ini, bagian keluarga mereka yang terdiri dari 3 orang secara alami akan jatuh ke tangan dirinya dan saudara ketiganya. Hanya saja dia tidak berani menggunakan cara ekstrim seperti itu, karena toh Eastcliff menyembunyikan naga dan macan itu. Banyak petinggi yang mengetahui situasi keluarga besar dengan baik. Jika dia melakukannya secara diam-diam, bahkan jika dia melakukannya dengan sempurna, dia tidak bisa lepas dari pandangan orang-orang ini. Pada saat itu, orang-orang di masyarakat top Eastcliff akan tahu bahwa mereka telah membunuh keluarga kakak laki-laki tertua. Dengan begitu, dampaknya pada keluarga Gu akan terlalu besar. Bagaimanapun, setiap lingkaran memiliki aturannya sendiri. Di lingkaran raksasa Eastcliff, siapapun yang berani membunuh satu sama lain akan menjadi objek penolakan oleh semua orang. Pada saat itu, aset, koneksi, status, dan prestise Gu akan menyusut secara signifikan. Karena itu, dia masih cenderung mengakali. Ketika Philip mendengar dia menyebut Dewan Direksi, dia tahu bahwa dia ingin menggunakan Dewan tersebut untuk menekan dirinya sendiri. Sekarang tahun baru semakin dekat, banyak perusahaan terdaftar mulai membuat ringkasan tahunan, merilis laporan keuangan tahunan, dan mengumumkan kepada orang-orang di seluruh negeri bahwa perusahaan grup seperti grup Gu secara alami menarik perhatian. Dan sekarang dia sekarat.
Jika dia berpartisipasi dalam dewan direksi dan dipandang seperti itu oleh orang-orang di seluruh negeri, kepercayaan orang-orang terhadap grup GU akan sangat berkurang. Pada saat itu, saham pasti akan jatuh dan pemegang saham akan menghadapi kerugian yang lebih besar. Oleh karena itu, jika saatnya tiba, direksi pasti akan menekannya, memaksanya untuk melepaskan jabatan ketua. Sebelumnya, 3 keluarga GU memiliki 51% saham, dan mereka memiliki suara mutlak di dewan direksi. Pemegang saham lain tidak memiliki kemampuan untuk memaksa mereka melakukan sesuatu. Tapi segalanya berbeda sekarang. Kedua adik laki-laki itu berselisih dengannya. Dia hanya memiliki 25,5 saham, dan 25,5 lainnya ada di tangan dua adik laki-laki. Jika keduanya tidak setuju dengannya, dan malah bersatu dengan anggota dewan lainnya untuk mengeluarkannya, maka 25,5 saham mereka bukanlah tandingan mereka. Selama saham gabungan mereka melebihi 51%, mereka dapat mendakwa dia secara wajar dan hukum dan memaksanya untuk menyerahkan jabatan ketua. Memikirkan hal ini, dia berkata dengan ekspresi cemberut, "Yan Zheng, saya tahu apa yang Anda angankan, tetapi Anda dapat yakin, selama saya Philip masih memiliki nafas, saya akan berada di sana untuk dewan direksi besok. Tidak peduli apa rencanamu. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil."